Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari berbagai komponen biotik atau organisme hidup dan abiotik atau faktor non-hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Terdapat dua jenis ekosistem. Yang pertama adalah yang alami, yaitu ekosistem yang belum mengalami intervensi signifikan dari aktivitas manusia. Mereka telah berkembang secara alami dan tetap berfungsi sesuai dengan dinamika alam yang ada. Contohnya hutan hujan tropis, terumbu karang, gurun, hutan, dan padang gurun. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya taman kota, tambak udang, kolam berenang, sawah, ladang, dan lain-lain. Ekosistem darat yang akan kita amati adalah yang alami yaitu hutan dan yang buatan yaitu sawah. Berikut penjelasannya. Nah, sekarang kita akan menuju ke ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, dan yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada pohon tanaman binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan melewati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, dan yang keempat ada semut, dan yang terakhir ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini terdapat jamur, bakteri, dan juga berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya terlihat sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, dan yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama adalah siput, yang kedua adalah semut, dan yang ketiga ada kadal, yang keempat ada belalang, dan yang kelima ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan sawah
menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur dan komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.